Baik teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan mereview game, yaitu game Wizard of Legend, di mana game ini adalah game yang berbasis indie roguelike video game, yang mana dirilis oleh American Studio Kontingan 99 dan Humble Bundle pada tanggal 15 Mei 2018. Nah, game ini dapat kita mainkan di PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, dan Xbox One. Game ini memiliki dua mode, yaitu single player dan two player. Saya akan bermain single player karena saya sendirian. Baik teman-teman, ini adalah menu yang pertama kali kita jumpai setelah kita memilih mode yang ingin kita mainkan. Nah, ini adalah menu yang akan kita jumpai sesudah kita menyelesaikan tutorial dari game ini, dan dimana tutorial dari game ini sudah saya selesaikan. Di dalam game ini kita memainkan seorang penyihir atau seorang wizard, di mana penyihir ini memiliki kemampuan yaitu attack biasa, dash, skill 1, dan ultimate skill. Di mana skill-skill ini bisa kita ganti. Dan skill-skill ini adalah skill yang berbasis elemen. Di mana kita bisa mengganti basic attack, dash-nya, skill standarnya, dan skill signature atau ultimate skill-nya. Di sini saya memilih basic attack yang berbasis elemen listrik dengan dash yang berbasis elemen air, standar skillnya atau skill 1 yang berbasis elemen listrik juga, dan ultimate skill yang berbasis dengan elemen petir. Skill-skill ini dapat kita ganti menjadi beberapa dengan elemen yang berbeda-beda, yaitu api, angin, tanah, petir, dan air atau es. Saya lebih memilih build yang menggunakan elemen yang berbasis listrik karena saya lebih suka menggunakan elemen tersebut. Dan kita dapat mengganti baju dari karakter kita. Saya memilih baju yang disebut grid, yang akan meningkatkan armor kita dan meningkatkan max health kita. Dan kita dapat memilih item yang akan kita gunakan, tapi kita hanya bisa memilih satu item saja. Di mana saya memilih combo gloves, di mana serangan basi kita akan memiliki ekstra combo rumah dari penyihir ini. Nah, kita akan pindah tempat ke kota atau ke tempat masuk dungeon. Nah, di game ini kita sebagai player diharuskan untuk memasuki dungeon, di mana di dalam dungeon tersebut ada beberapa tahapan-tahapan atau stage-stage yang harus kita lewati. Dan di setiap stage tersebut ada mini boss dan boss yang harus kita lawan. Nah, sebelum kita masuki dungeon, kita dapat memilih atau membeli item-item yang kita inginkan. Ini adalah item. Ini adalah tempat untuk membeli item. Dan ini adalah tempat untuk membeli skill atau arcana. Dan ini adalah tempat untuk membeli pakaian untuk karakter kita. Oke. Mungkin itu saja. Mari kita mulai untuk memasuki dungeon. Baik.
bisa teman-teman lihat, kita memulai dengan dungeon yang berbasis elemen listrik. Gameplaynya cukup sederhana. Kita diharuskan menjelajahi tempat atau dungeon yang kita masuki dan melawan beberapa musuh. Ya, kita harus sedikit hati-hati dalam melawan musuh-musuh yang kita temui agar kita bisa melewati stage-stage yang akan kita temui. Kita harus berhati-hati dalam melawan monster-monster atau mini musuh-musuh yang kita temui agar kita dapat bertahan sampai level terakhir atau tingkatan dungeon terakhir di game ini. Jujur saya dalam memainkan game ini saya belum pernah mencapai ke stage terakhir atau mengalahkan boss terakhir. Karena memainkan game ini ya sedikit sulit. Nah, dalam dungeon kita akan menemui tempat untuk berbelanja juga, untuk membeli item atau skill agar kita dapat bertambah kuat dalam menjalani stage-stage yang akan kita temui. Ya, game ini sedikit seru untuk dimainkan, bukan sedikit seru sih. Cukup seru untuk dimainkan karena saya sedikit menyukai game yang bergenre seperti ini. Maaf jika saya bermainnya tidak terlalu bagus karena saya tidak terbiasa bermain sekaligus berbicara karena fokus saya terbagi. Nah, di sini kita sudah sampai di mana kita bisa melawan mini boss dalam stage ini, stage 1. Tapi sebelum melawan mini boss, kita bisa membeli item atau skill agar karakter kita sedikit bertambah kuat. Nah, ini merupakan tempat untuk membeli item, di mana kita dapat memilih item untuk memperkuat karakter kita atau lebih memilih untuk membeli potion untuk menghealing darah dari karakter kita, untuk menambah darah dari karakter kita yang sudah berkurang. Baik, kita coba lihat di tempat pembelian skill atau arkana. Dapat teman-teman lihat di bagian pojok kiri bawah. Skill arkana yang pada awalnya hanya ada 4 sudah bertambah menjadi 6, di mana kita bisa mendapatkan skill atau arkana tambahan pada saat di dalam dungeon, dan juga kita bisa mendapatkan item-item di dalam dungeon untuk memperkuat karakter kita untuk melewati setiap stage atau tingkatan yang ada. Nah, tapi tidak hanya ada tempat untuk membeli item, di sini juga ada tempat untuk membeli item yang terkutuk. Kita akan memulai melawan mini boss dari dungeon ini. Untuk melawan mini boss tidak terlalu sulit. Yang sulit itu pada saat kita melawan boss. Nah, pada saat kita mengalahkan mini boss di setiap stage, kita akan mendapatkan peti. Pada saat kita membuka peti, kita akan mendapatkan gems dan koin. Kadang-kadang kita akan mendapatkan item atau arkana, seperti yang sekarang ini. Kita mendapatkan arkana yang bertipe api. Baik teman-teman, mungkin itu saja review tentang Games Wizard of Legend ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Bye.